kali. Di taman. Bermain bersama di taman. Bermain bersama di taman. Ada yang bermain apa saja yaitu ya? Lompat tali. Lompat tali. Kemudian ada juga yang Siti sedang berlari. sedang berlari. Kemudian ada lagi Dayu sedang melihat Dayu sedang melihat kupu-kupu, sedang mengejar kupu-kupu bisa. Nah, apakah kamu juga suka bermain sambil melompat? Suka. Bagaimana ya gerakan melompat tersebut? Ada yang tahu? Bagaimana ya cara melompat itu ya? Itu melompat. Itu. Bagaimana ya cara melompat ya? Kayak gini. Ya, langsung dipraktekkan saja. Apa juga lo? Itu alternatifnya apa? Gerakan melompat itu caranya adalah dengan mengangkat kaki ke depan. Bisa kemudian ke bawah, ke atas, dengan cepat menurunkannya lagi. Jadi kalau melompat itu kan pasti mengangkat kaki ya. Jadi melompat itu mengangkat kaki ke depan, terus ke atas, terus ke bawah, turun, begitu. Itu adalah kalau kita mendeskripsikan bagaimana gerakan melompat tersebut, gitu. Kalau praktek kan pasti sudah tahu sendiri. Oke, ini PJOK ya, jadi kita lewati dulu. Nah, di sini di halaman di halaman 140, ayo berlatih. Amatilah kembali gambar di atas. Ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Oke. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Karena kita memainkannya. Oke. Jadi kita tidak perlu memainkannya ya, soalnya di rumah masing-masing. Nah, di sini ada peraturan tambahan dari permainan kupu-kupu. Apa itu? Yaitu ya, Oke, peraturan tambahannya adalah jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Oke, langsung saja ke sini. Langsung saja ke halaman 141. Tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Apa itu jawabannya? Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Oke, Jika kalian bisa menuliskan itu, juga kalian bisa menuliskan ini, langsung mencontoh di halaman 140 yang di peraturan tambahan. Nah, di situ kalian bisa menuliskannya
Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Itu bisa kalian tuliskan di kolom halaman 141 yang atas. Begitu. Paham? Paham. Ya. Oke. Ada yang belum menulis? Bu Nima tunggu sampai Bu Nima tunggu 3 menit ya, bisa ya? Coba ditulis. Berapa, Bu? Tolong. Jawabannya di halaman 140. Jawabannya ini. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Itu jawaban yang di kolom halaman 142. Sudah? Sudah. Kita tunggu teman-teman dulu sebentar. Sebentar ya. Minta tolong lagi, lupa. Oke. Bu Nima tunggu ya. Ya. Buka ini tema 4. Terus iki titik-titik iki. Oh, enggak. Yang bagikan. Mana? Oh ini. Oke. Oh ya Allah, bagikan. Terus salin. Iya. Ini langsung salin. Oke. Salin. Nah, masuk ke WA. Bisa ya? Enggak. WA Sudah. ya? Oh WA lagi. Maaf.
Slim. Oke, maaf ya, tadi Bu Nima tinggal sama teman-temannya Bu Nima. Dimintai tolong. Oke, kita lanjutkan lagi. Kenapa, Bu? Dimintai tolong sebentar. Oke, Ya. kita lanjutkan lagi. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Akan menjadi pertengkaran. Akan menjadi pertengkaran, bisa bertengkar. Terus apa lagi? Nggak respon. Yang presiden ya. 5 menit. Seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri. Saya sendiri, ya boleh. Bu Nima mau menulis ini. Oke, Ya. cari dulu ya. Mulai. Nah, apakah bisa nulis? Nah, ini dia sudah. Oke, bisa menimbulkan, bisa bertengkar. Kelihatan ya? Kegaduhan. Tulisannya? Ya, kelihatan. Oke, bisa bertengkar. Kemudian apa lagi? Jika tidak mengikuti peraturan, seenaknya sendiri. Seenaknya Tidak sendiri. akan kompak. Oke, boleh. Tidak kompak, bisa. Tidak kompak. Terus apa lagi ya? Tidak tertib, bisa. Banyak ya. Silakan ditulis yang belum menulis. Bertengkar, seenaknya sendiri, tidak kompak, tidak tertib. Lima tunggu 2 menit, 2 menit lagi. Bertengkar seenaknya sendiri. Ya, sudah semuanya? Sudah. Sudah. Ada Sudah. yang belum? Sudah. Oke, siap. Oke, pinter-pinter.
Yuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini diminta untuk melakukan tanya jawab dengan teman di sebelahmu. Karena di sebelah tidak ada teman, adanya di Microsoft Office Teams. Ada di Teams. Nah, kalau kita masuk ke Teams, kita jadi bisa tahu teman kita, jadi bisa bertanya jawab juga. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Oke. Langsung ke halaman 142, nomor 1. Dah. Tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Bagaimana pertanyaannya? Coba siapa yang mau berpendapat? Bagaimana pertanyaannya? Misalkan pertanyaannya itu apa saja tata tertib ketika jam istirahat, seperti itu kan bisa. Ya, apa saja. Ya. Menulisnya dengan huruf tegak bersambung ya. Oke. Apa saja kata Apa itu? Kok gak jelas? jelek ya? Ini jelek banget ya. Sebentar Bu Nima, hapus aja deh. Oh, iya. Ya Bu Nima, hapus. Oke. Oke. Apa saja tata tertib Apa saja? Kata tertib. Oh, bilang dari tadi. Lima. dalam kata Lima. iya, ada apa? Lima. Aku tak ngeseng. Iya, silakan. Apa saja tata tertib ketika Apa saja? Ya, di WS
dikasih kalau kalimat tanya harus dikasih tanda tanya, jangan lupa. Begitu. Iya, Nah, iya nomor Bu. 1, pertanyaannya bisa ditulis apa saja tata tertib ketika jam istirahat. Nah, jawabannya apa ya kira-kira ya? Kalau waktu istirahat, tata tertibnya apa ya? Yaitu, Tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. oke pinter, tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Sip, bagus sekali. Tidak boleh beli makanan pakai kantung plastik. Oh ya, tidak boleh membeli makanan menggunakan kantong plastik. Lalu menggunakan apa? Mangkok. Mangkok, Mangkok. bisa, piring, bisa. Tepak ya, kalian kan kalau ke sekolah itu biasanya membawa tepak, kotak nasi itu, dan juga membawa ini, botol minum sendiri-sendiri ya. Jadi kalau beli makanan menggunakan tepak, terus kalau mau membeli minum bisa menggunakan botol minumnya kalian gitu. Kalau kalau sudah dimakan, sudah habis itu dicuci kayak gitu. Tidak boleh membeli. Kalau malas mencuci bagaimana, Bu? Ya dibawa pulang, terus tidak tolong ibu untuk mencuci begitu. Iya. Kalau ya nggak apa-apa. Kalau bisa kalian juga belajar mencuci sendiri, kan enak. Tidak boleh membeli. Ini agak lama ya tulisannya ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Makanan. Aku juga selamat. Oh ya Bu Nima mau tanya nih, kalau misalkan kita apa ini timsnya rapatnya ini itu setiap hari bagaimana ya? Mau enggak ya? Mau. Mau. Oke. Jadi setiap hari kita belajar bersama begini. Tapi yang bisa aja. Kalau tidak bisa, enggak perlu ikut, enggak apa-apa. Menyesuaikan ya. Jadi misalkan besok itu besok itu cuma satu anak aja yang gabung, enggak masalah. Bu Nima layani begitu. Jadi kita belajar bersama begitu. Kalau 2 orang juga enggak apa-apa. Yang penting mau gabung. Kalau misalkan 14 orang, wah tambah keren, tambah seneng Bu Nima kalau semuanya ikut begitu. Jadi udah 13 orang. Oke. Yang nomor 2, tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Bagaimana ya kira-kira pertanyaannya itu? Ada yang bisa? Apa akibatnya jika tata tertib dilanggar? Apakah itu? Itu kan yang nomor 3 itu. Itu masuk ke nomor 3 kalau pertanyaan itu. Tentang pelanggaran. Kita bisa bertanya tentang ini. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Itu bisa. Karena usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Misalkan kan tadi membeli makanan ya, berarti kita buat ini bagaimana cara nggak apa-apa. Bagaimana cara menjaga kebersihan?
Kalian bisa menulisnya. Oh, salah. Yang nomor 1 sudah selesai belum ya? Sudah selesai ditulis belum ya nomor 1? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah, lanjut ke yang nomor 2. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Cara Ini S ya. Apa enggak jelas? Kasih tanda tanya, jangan lupa. Oke. Jawabannya apa ya? membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, pinter. Oke, kita jawab itu. E-nya. Peserta. Hanya jelek banget. Oke, sudah. Lanjut ke nomor 3. Tanyakan juga kepada temanmu apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Bagaimana ya kata tanyanya? Ada yang bisa? Bagaimana cara bertanya? Apakah? Apakah kamu pernah melanggar peraturan? Oke, betul, bisa. Apakah kamu pernah melanggar aturan di sekolah? Pinter. Buniman tulis pakai biasa aja ya. Kalian menulisnya menggunakan huruf tegak bersambung biar enggak terlalu lama. Oke? Apakah kamu pernah ke bawah ini ya? Kan hujan itu. Ini
Apakah kamu pernah Kali bahasa ibunya. melanggar aturan di sekolah? Ini menggunakan huruf kapital ya, tetap ya. Iya. Oke. Jawabannya apa ya? Pernah tidak kalian melanggar aturan di sekolah? Tidak. Tidak. Oh, pinter, anak baik itu. Ada yang pernah melanggar aturan di sekolah? Ada yang pernah melanggar aturan di sekolah? Kalau pernah ditulis pernah, kalau tidak ditulis tidak. Oke. Sudah? Sudah semuanya nomor 3? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Bacalah kembali hasil tanya jawab dengan temanmu. Buatlah kesimpulan dari hasil tanya jawab itu. Tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kesimpulan, tahu tidak kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu, kita tadi berbicara tentang apa sih? Tanya jawab itu tentang apa sih? Kalau kita baca, tadi kan yang nomor 1 pertanyaannya apa saja tata tertib ketika jam istirahat. Kemudian nomor 2, bagaimana cara menjaga kebersihan. Nomor 3, apakah kamu pernah melanggar aturan di sekolah? Gitu ya. Jadi kesimpulannya tentang apa ya? Tentang tata tertib di sekolah. Oke, betul. Tata tertib di sekolah. Menuliskannya dengan huruf tegak bersambung. Oke. Tata tertib ketika jam istirahat adalah tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Ini kesimpulan yang pertama. Ya, jangan lupa menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang apa tadi? Menjaga kebersihan. Cara jaga kebersihan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Begitu ya, paham? Paham. Kemudian kesimpulan yang ketiga, misal, aku tidak pernah melanggar aturan di sekolah. Nah, ini kalian menulisnya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Silakan ditulis. Bu Nima tunggu sekitar 3 menit ya. Silakan ditulis menggunakan huruf tegak bersambung, jangan lupa.
Udah semuanya? Udah selesai? Sudah selesai? Belum. 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 Ya. Aku tinggal satu nomor. Orang yang 8. Sudah? Ya. Oke, kita lanjutkan. Berdiskusilah bersama teman dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut. Melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Apa saja ya yang tidak boleh kita lakukan di apa? Membuang sampah sembarangan. Oke, betul, membuang sampah sembarangan. Ada yang lain? Merusak fasilitas sekolah. Buang sampah sembarangan. Kenapa lagi? Ini nomor 1. Yang kedua apa lagi ya? Ada yang bisa? Yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah.
Apa saja ya? Misalkan bertengkar, itu kan juga nggak boleh ya. Bertengkar. Terus apa lagi? Biasanya anak laki-laki ini sering bermain bola di dalam kelas, itu tidak boleh. Kemudian kayak tadi membeli makanan di luar sekolah, ini juga tidak boleh. Oke. Oke, silakan ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Sam. Ya, sama kamu sudah merah, Mbak. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, sudah selesai ternyata tugas hari ini.